Ayah ibu dari anak ini tiba-tiba berubah jadi babi karena makan makanan restoran ini. Jadi awalnya mereka tuh lagi di perjalanan untuk pindah rumah. Terus mereka tersesat dan di sana malah mereka melihat sebuah gerbang. Si anak rasanya tuh udah kayak pengen pulang balik lagi langsung gitu loh. Dia bilang ke ayah ibunya kayak udah yuk balik aja. Enggak, udah sebentar doang kok ngeliat-ngeliat. Daripada Ciro sendirian kan, ya ikutin mama papanya di akhirnya. Mereka lihat-lihat tuh udah jauh banget dan di sana ternyata ada restoran gitu. Anehnya di sana sepi, bahkan nggak ada orang. Karena ayah ibunya ngeliat kayak wah makanannya lezat banget nih, langsung dicomot lah sama dia. Terus anaknya kayak ini yakin dimakan, kita nggak ketemu orang di sini. Tapi ayahnya bilang udah makan dulu aja, nanti tinggal dibayar. Si anak tetap nggak mau, ngerasa takut dan nggak enak gitu kan. Akhirnya dia ngeliat-ngeliat sana sini aja deh, jalan-jalan. Pas jalan-jalan dia ngeliat kastil besar banget. Ketemu anak cowok di sana. Anak cowok itu langsung kayak kaget, kok ada anak manusia di sini? Dia langsung bilang ke Ciro, dia harus pergi sebelum malam tiba. Dan anak cowok ini juga ngebantu Ciro biar dia bisa menahan roh jahat. Ciro tuh udah kayak kaget dan takut banget ngelihat bayangan hitam banyak di sana. Pas Ciro balik ke tempat ayah dan ibunya, dia tambah kaget. Karena di sana ayah ibunya udah jadi babi. Bahkan ngelihat penjual yang di sana tuh mukul babi itu. Ciro tuh langsung lari dan langsung manggil mama papahnya lagi. Dia masih nggak percaya kan, emang mama papanya berubah jadi babi ini beneran. Dia mau balik ke tempat awal semula dia datang. Jalannya udah jadi sungai. Dia bingung dan nangis gak tahu harus kayak gimana. Dan dia juga ngelihat dirinya tiba-tiba jadi transparan gitu aja. Di saat itu juga dia melihat kapal yang berhenti. Terus nurunin sosok yang aneh-aneh lah. Karena Ciro masih gak terbiasa, akhirnya dia lari lagi. Di sisi lain, ternyata cowok ini tuh lagi nyari-nyari Ciro. Untungnya dia ketemu sama Ciro. Di sini kalian bisa lihat kalau Ciro tuh makin berbayang dan dia udah nangis ketakutan lah. Anak cowok ini ngasih dia sebuah permen. Ciro yang masih takut anak ini itu baik atau enggak, dia nggak mau terima kan. Tapi dia ngeliat tubuh dia makin transparan. Dia makan permen itu. Yang akhirnya dia balik lagi nih ke semula. Terus tiba-tiba ada elang kepala nenek-nenek. Si cowok itu langsung melindungi Ciro lagi. Dia ngajak Ciro ke tempat yang lebih aman. Mereka berdua lari ngelewatin pintu, tempat makan, tempat babi-babi, sampai ke tempat kastil ini. Pas mereka mau masuk, si cowok ini bilang, kita bakalan lewatin jembatan ini, tapi kamu gak boleh bernafas. Karena kalau misalnya kamu bernafas, mantraku bakal hilang. Mereka pun mulai melewatin jembatan ini. Tiba-tiba ada kodok yang bikin dia takut. Kaget kan si Ciro? Dan bernafas deh. Si cowok langsung nyihir kodok itu biar dia gak bisa berkutik. Jadi anak cowok ini namanya Haku. Dan dia adalah dewa sungai. Gak lama kemudian juga roh-roh tuh kayak langsung nyari Haku. Dan mereka tuh masih kaget karena nyium bau manusia. Mereka berdua sembunyi di semak-semak ini. Si Haku bilang ke cewek ini, dia bakal nyari perhatian biar kamu bisa kabur ya. Ciro yang awalnya masih takut gak mau. Tapi karena udah gak ada pilihan lain, ya mau gak mau nurutin Haku. Haku juga ngasih tahu kayak Ciro tuh harus kemana, masuk pintu mana, dan ketemu siapa, dan apa yang harus dia lakuin. Karena di sini kalau kamu nggak bekerja, kamu bakal dirubah jadi binatang sama penyihir Yubaba. Yubaba ini penyihirnya kejam lah, dia sering banget memperbudak roh-roh biar jadi nurut sama dia. Akhirnya Haku masuk ke dalam nih, ninggalin Ciro. Setelah semua reda, Ciro pun ngikutin apa yang diperintahkan Haku. Walaupun itu masih takut banget sama tempat ini. Ngeliat tangga sejurang itu aja dia masih takut banget pelan-pelan. Yang akhirnya kepleset terus lari. Dia menyusurin semua yang diperintahkan Haku. Yang akhirnya dia tuh ketemu nih sama orang ini. Dia di sini meminta kerjaan lah. Walaupun dia tuh ditolak. Karena nggak mungkin anak manusia yang di sini kerja. Tapi dia tetap maksa kan daripada dia jadi binatang. Terus dia kan duduk. Dia ngeliat bulu-bulu yang kejepit. Jadi bulu-bulu di sana tuh kayak bawa batu bara yang masukin ke api. Niat dia mau nolongin. Terus bulu itu yang kayak masih takut gitu langsung lari kan ketika diambil. Akhirnya dia bawa deh batu bara itu ke perapian. Walaupun dia juga agak kaget ternyata seberat itu ya. Terus setelah selesai bulu-bulu lainnya kayak deketin dia dan pengen kayak dibantu juga gitu. Sampai akhirnya ada yang masuk cewek pembawa makanan. Dan ternyata ini waktunya istirahat lah. Jadi dia bawa makanan. Bulu-bulu itu pun pergi mengambil makanan. Gak sengaja ngeliat anak manusia. Kaget lah si cewek. Untungnya kakek Kamaji bilang, dia cucuku. Terus kayaknya kakek Kamaji tuh masih baik hati ya. Dia akhirnya bilang nih, kalau mau kerja harus tanda tangan kontrak dulu sama Yubaba. Akhirnya si cewek ini disuruh bantuin Ciro ke tempatnya Yubaba. Yang tempatnya Yubaba tuh ada di lantai atas. Si anak ini pun langsung ngikutin si cewek ini. Walaupun masih takut-takut banget dianya juga. Tiba-tiba ada kodok ini lagi. Yang ngerasa cium bau manusia.
Tapi si cewek ini langsung ngalihin perhatian. Itu juga bilang, cepet tarik tuasnya biar liftnya bisa naik ke atas. Si Chiro susah payah untuk narik tuas itu. Malah ternyata liftnya tuh cuman bisa kayak lantai sekian lah dan harus ganti lift lagi. Cepet-cepet lah dia harus ganti lift kan. Akhirnya dia nyampe lah ke tempatnya Yubaba di paling atas. Di sana dia ngeliat 3 kepala aneh banget. Dan ya nggak lama ya dia ketemu Yubaba. Langsung minta izin biar kerja di sini. Terus Yubaba ngunci mulutnya dia. Yubaba bilang ini bukan tempat untuk manusia karena ada jutaan jin yang refreshing ke tempat pemandian ini. Jadi ini kayak tempat pemandian para jin gitu loh. Dan dia juga bilang dia jadiin orang tuanya jadi babi karena ya makan seenaknya gitu aja. Terus si nenek juga nakut-nakutin Chiro, kamu mau jadi babi juga? Pas dibuka mulutnya Chiro langsung bilang lagi kayak dia mau tetap mau kerja di sini gitu. Si nenek ini langsung marah-marah ke Chiro. Pas lagi ngancem, tiba-tiba ada suara tangis bayi yang menggelegar. Ternyata bayi itu anaknya si nenek. Si nenek kesusahan banget nenangin si bayi itu. Chiro juga gak mau nyerah dong. Tiba-tiba ada kertas dan pulpen yang terbang ke dia. Dia disuruh tanda tangan dan gak boleh berhenti di jalan. Karena kalau berhenti di jalan bakal jadiin dia babi. Akhirnya Chiro pun tanda tangan. Si Yubaba ganti nama Chiro jadi Sen. Terus Haku tiba-tiba datang. Yubaba bilang ke Haku tolong urus dia karena dia mulai kerja nih hari ini. Haku di sini tuh kayak pura-pura gak kenal Chiro lah. Chiro yang rasa kenal banget aneh aja gitu. Haku pura-pura gak tahu. Akhirnya mereka turun bersama. Haku juga bilang, jangan asal bicara dan jangan asal kenal di sini. Mereka pun nyampe ke tempat pekerja. Para pekerja lain kayak heran kok ada manusia, udah bau banget lagi gitu kan. Jadi mereka tuh kayak nggak suka bau manusia lah. Haku bilang ini perintah Yubaba dan bau manusianya Chiro tuh bakal hilang juga setelah 3 hari di sini. Ya akhirnya mau nggak mau mereka terimalah. Dia dibilang kalau dia bakal jadi asistennya Lin. Ternyata Lin itu si cewek ini nih yang tadi nganterin dia ke tempat Yubaba. Si Lin ini juga kalau di depan orang-orang tuh kayak judes banget gitu loh. Pas mereka berdua langsung berubah baik banget. Bahkan ngasih selamat ke Chiro yang udah berhasil dapet kerja. Dia juga bilang kalau sempat khawatir tadi. Terus dia langsung peringatin juga jangan sampai ceroboh ya di sini. Pagi hari pun dimulai. Jadi di sini tuh kalau malamnya rame, paginya tuh udah tidur semua. Chiro yang masih ketakutan dan masih bingung kayak udah nggak bisa tidur banget dia. Terus tiba-tiba ada yang masuk. Karena dia takut dia pura-pura tidur dan merem. Pas dia dengar ternyata itu suara Haku. Haku bilang, temuin aku di jembatan dan aku akan mengantarkan kamu ke mama papa kamu. Chiro pun langsung sadar dan dia bergegas ke jembatan itu. Di jembatan dia ngelihat ada hantu. Yang dia heran sih, kok pagi tapi masih ada hantu ya? Chiro hanya nunduk dan lewatin dia lah. Setelah nyebrangin jembatan, dia langsung ketemu Haku. Mereka pergi bersama ke kandang babi. Tapi pas dia teriak ke mama papahnya, terus dia kayak tersedak gitu. Dan dia malah ngakuin nama dia Sen. Dan dia nangis. Chiro masih nangis dan Haku nemenin dia. Haku pun memberikan dia bajunya. Yang ternyata pas dia sebelum pergi, kan dia dapat tulisan tangan kan di temen-temennya yang kayak hati-hati di jalan ya Chiro. Akhirnya Chiro langsung inget lagi nama dia bukan Sen, nama dia Chiro. Aku juga bilang, kamu jangan sampai lupain nama kamu ya. Karena kalau kamu udah lupa sama nama kamu, Yubaba bakal bisa ngendalin kamu. Yubaba tuh bakal ngendalin semua orang yang hilang ingatan atas nama mereka. Dan tanpa ingat nama asli, Chiro pun juga gak bisa balik ke dunia nyata. Si cowok ini aku juga bilang ke Chiro, dia tuh inget nama Chiro, tapi anehnya dia gak bisa inget nama dia sendiri. Yang sampai sekarang masih dikendaliin Yubaba deh akhirnya. Setelah selesai mereka tuh berbincang, Chiro pun balik. Chiro yang masih kaget dengan semua ini dan kecapean sampai tidur di lantai. Untungnya ada kakek Kamaji yang baik banget ngasih selimut dia gitu. Hujan turun dan malam pun tiba. Hasil ini yang tempat pemandian para roh mulai buka lagi deh. Chiro pun mulai bekerja di tempat pertama dia. Walaupun dia tuh lebih lambat daripada yang lain, tapi dia tuh kayak gak nyerah dan kayak tetap berusaha aja. Anehnya juga, dia tuh ketemu roh ini terus yang kayak tertarik sama Chiro lah. Chiro yang kaget dan kayak karena hujan, terus dia ngebukain pintunya itu biar bisa roh ini masuk. Chiro pun balik kerja lagi. Karena dia sama Sen lagi dapat pekerjaan yang berat banget lagi. Mereka harus bersihin pemandian yang baknya tuh untuk tamu VIP. Dimana tamu-tamu yang paling kotor tuh pasti di situ gitu loh mandinya. Di sisi lain ada roh penuh lumpur datang. Yubaba tuh kayak bisa ngerasain dan langsung bergegas siap-siap gitu. Balik ke Chiro, disuruh Sen untuk ngambil kartu itu yang bakal bisa dipesan untuk air herbal. Pas Chiro minta, penjaganya kayak mempersulit gitu. Terus roh ini ngeliat dan mau ngebantu si cewek inilah. Pas dia udah dapet 1 kartu, dia langsung lari pergi ke Lin lagi. Akhirnya mereka bisa ngisi bak mandi dengan air deh.
Sambil nunggu airnya penuh, si Lin bilang kalau mau ngambil makanan buat mereka berdua makan. Ciro yang mau berbalik tiba-tiba kaget ada roh ini juga. Si Ciro tuh kira kalau dia tamu yang mau berendam di situ. Ternyata Ciro tuh nggak mau mandi. Dia tuh kayak cuma mau ngasih kartu ke Ciro doang. Ciro yang bingung, nggak perlu banyak-banyak kok, aku cukup satu. Ciro tuh kekeh, tapi Ciro juga kekeh kalau dia nggak mau nerima. Tiba-tiba rohnya tuh sedih gitu dan jatuhin semua kartunya. Terus gara-gara roh itu dia juga nggak merhatiin air itu udah penuh atau belum kan. Akhirnya airnya keluar tuh meluber-luber sampai lebih dari bak mandi. Di sisi lain roh lumpur ini masuk ke pemandian. Awalnya tuh dia ditolak sama semua orang, tapi dia kayak maju terus aja gitu. Terus Yubaba bilang kayak ya udahlah mau nggak mau pokoknya ini harus selesai secepat mungkin biar tamu-tamu lain tuh nggak kebauan sama baunya si roh lumpur ini. Yubaba memerintahkan Sen sama Ciro untuk nanganin si tamu ini. Kalau gagal, mereka bakal dirubah jadi arang. Sumpah Yubaba tuh emang sukanya ngancem aja orangnya. Roh lumpur ini kan masuk dan semua orang udah kayak kaget banget gitu. Sen juga mau nggak mau, ya udah dia terima aja kan si roh ini. Dengan kaku nyuruh dia masuk. Yang lain tuh udah lari-lari sana sini lah ngindarin tuh roh. Sen langsung nyuruh dia masuk ke bak mandi yang dia udah bersihin itu kan. Semua lumpur tuh udah keluar kemana-mana, tapi dianya masih penuh lumpur gitu. Si nenek Yubaba malah ngeliat ketawa-ketawa aja lagi. Dia penasaran juga gimana ya Sen bakal nanganin ini semua. Terus Sen ngeliat kan ada banyak kartu nih. Akhirnya dia mau masukin kartunya lagi nih buat tambah airnya. Dan langkah yang berat karena penuh lumpur, dia narik tuas itu lagi. Pas narik, Sennya jatuh. Untung diselamatin sama roh ini. Terus dia kayak sadar gitu kalau di tubuhnya roh ini ada duri. Terus atasannya Sen dateng. Si Lin bilang si kakek Kamaji udah buat air yang paling manjur lah buat si roh lumpur ini, biar Sen bisa menyelesaikan misi ini. Terus di sini Sen juga teriak kayak dia ketemu duri tapi ini nggak bisa dicabut. Si nenek ini ketika dengar ada duri dia langsung ngeh gitu. Yubaba ke bawah kan, dia bilang roh ini tuh bukan roh lumpur. Terus Yubaba ngasih Sen tali yang buat narik si duri itulah. Sen ngiket tali itu ke durinya. Tapi ya akhirnya berhasil juga. Barang-barang aneh tuh keluar dari lumpur itu, banyak banget sampai penuh. Sen mau hampir jatuh lagi nih, tapi untung dibantu sama roh ini. Ternyata dia tuh dewa sungai. Kabut menghilang dan semua jadi normal kembali. Selesainya tamu ini tuh ngasih juga banyak emas banget ke mereka. Pekerja tuh udah mulai heboh kan. Tapi Sen dikasih hadiah lain nih. Hadiahnya tuh bola gitu yang dia nggak tahu ini bola apa sebenarnya. Pekerja kan masih ribut tuh karena dapat emas kan. Yubaba langsung kayak semua diem karena tamunya masih di sini. Yubaba juga langsung bilang kayak buka gerbangnya karena si tamu mau pulang. Dewa ini pun pergi dengan senang deh akhirnya. Semuanya gembira kan. Boba juga bilang kalau misalnya bakal ada pesta deh hari ini. Sisi lain masih ada roh ini juga nih yang dari tadi tuh ngeliatin Ciro. Selesainya si Ciro tuh makan sendiri gitu kan. Dia juga masih galau kayak aku beneran bisa pulang gak ya dari sini. Paginya kan udah mau tutup nih. Tapi tiba-tiba ada roh gini aja masuk. Si kodok yang ngeliat kayak mau ngusir gitu kan. Dia ngusir tamunya dan bilang harus keluar sekarang karena udah tutup. Malah dia dikasih emas. Seneng banget dong pelayannya. Awalnya mau ngusir, malah si kodok serakah yang mau ngambil emasnya gitu. Terus tiba-tiba dilahap sama rohnya. Terus roh ini yang tadinya gak punya suara, tiba-tiba dia punya suara, yaitu suaranya si kodok. Ada orang lain lagi nih datang. Dia kasih lah pakai emas lagi kan. Dan dia juga bilang ke pelayan itu, dia mau berendam di sini sekarang dan mau makan. Di sisi lain, Ciro kan abis dapet hadiah gitu dari Dewa Sungai. Sebenarnya dia tuh masih nggak tahu ini tuh obat apa. Ciro pikir ini obat yang bakal bisa balikin ayah ibunya yang tadinya jadi babi balik jadi semula. Terus pas dia udah ke kandang babi, dia malah bingung ayah ibunya tuh yang mana. Akhirnya dia balik lagi di tidur. Pas dia bangun kok dia heran, kenapa nggak ada orang ya di sebelahnya? Kok perapian nyala? Kan pagi. Terus pekerja juga kayak masak gitu loh. Dia malah ketemu atasan nih. Lin tuh bilang ternyata ada tamu yang royal bagi-bagi emas. Makanya semuanya lagi pada kerja. Terus dia ngajak Sen kan buat ikutan, mumpung Yubaba masih tidur. Terus kalau kalian lihat, ternyata roh ini dong yang sekarang tuh jadi serakah banget dia. Dia makan semuanya dan ngelemparin emas ke udara. Tapi Sen tuh nggak tertarik. Dia malah ngeliat pulau di mana tempat ayah ibunya berada. Dia tuh udah, pengen pulang dari sini gitu loh. Gak sengaja dia ngeliat naga air yang terluka. Dia tahu naga itu pasti Haku. Sen langsung teriak ke Haku kan, sini masuk. Dan dia langsung nutup semuanya. Ternyata dia diserang sama kertas gitu loh. Dan kertas itu juga terbang menjauh lagi. Sen ngelihat Haku yang berdarah kesakitan. Terus gak lama Haku pergi lagi.
Dia kayak susah payah tetap langsung kayak mau ke atas gitu loh. Sen khawatir mau nolongin Haku juga, karena Haku kan yang baik yang nolongin dia. Tanpa sadar, Sen tuh ngebawa salah satu kertas lah di bahu dia. Jalan dia tuh hampir nggak bisa lewat, karena ada banyak pelayan-pelayan yang mau minta emas lah ke roh yang itu. Sen tuh masih gak peduli sama uang dan tetap berusaha untuk ke atas mau nolongin Haku. Tiba-tiba malah ketemu si roh itu. Si Sen juga lihat roh itu kayak nunduk bilang makasih. Terus ada pelayan juga kan yang di sana yang nganggap Sen tuh gak sopan. Yang pelayan itu mau marah, malah dihempas sama si roh ini. Roh ini juga ngasih banyak emas lah ke Sen. Tapi Sen gelengin kepala gitu aja, cuma bilang kayak maaf ya, aku buru-buru harus pergi. Terus emas itu jatuh kan. Terus pelayan lain kayak langsung berebutan gitu. Dan gak disangka roh ini tuh marah dan makan-makanin roh yang ada di sana. Di sisi lain, Sen masih tetap menuju ke atas. Dengan takut dia jalan-jalan di pipa dan lewatin tangga ini. Dia mau buka jendela tapi terkunci, dibantu sama si kertas ini. Dia kan awalnya mau cari Haku, malah ke tempat ini. Dan dia mendengar suara Yubaba yang lagi marah-marah. Sen yang takut langsung ngumpet lah di bantal. Tiba-tiba Yubaba juga ngebuka bantal gitu. Sen yang kira dia ketahuan, ternyata dia cuma nyari bayinya dia doang. Dia matiin lampu dan keluar. Sen yang mau keluar malah ditarik sama si bayi besar ini. Dan ternyata bayi ini bisa bicara dong. Si bayi ini bilang, di luar sana banyak kuman, kamu main di sini aja sama aku. Si Sen yang heran, oh kamu sakit ya, kok kamu di dalam doang? Si bayi bilang enggak. Terus Sen bilang, loh justru kamu tuh bakal sakit kalau cuman di rumah doang, kamu harus keluar biar gak sakit. Tapi si bayi ini ngancam, kalau misalnya si Sen pergi dia bakal nangis dan Yubaba pasti bakal ngebunuh kamu. Jadi si bayi ini tuh kayak mau main aja sama si Sen. Si Sen langsung nunjukin tangan dia yang kotor. Dia bilang ini penuh kuman gitu. Anak itu nangis. Akhirnya Sen bisa keluar lah dan ngelihat Haku yang lagi sekarat. Pas dia mau nolong, burung dari Yubaba kayak halangin dia gitu. Tapi bayi yang tadi dia tinggalin keluar juga dari kamar dan bilang kalau dia tuh pengen banget main sama Sen. Sen bilang kayak oke tunggu ya sebentar ya. Si bayi besar ini kan anak penyihirnya Yubaba, nggak mungkin nolak lah. Si anak ini mau nangis. Terus ada kertas yang dari tadi tuh ada di bahu Sen. Tiba-tiba kertas ini berubah jadi sosok yang mirip banget sama Yubaba. Dia juga nyihir anak itu jadi tikus. Dan dia juga nyihir burungnya Yubaba jadi burungnya kecil banget. Dan 3 kepala ini nih, si pelayan-pelayannya Yubaba dirubah dia jadi bayi besar. Jadi bayinya Yubaba itu. Si Sen tuh masih heran, ini orang siapa? Ternyata dia tuh kembarannya Yubaba. Nah, si kakak Yubaba ini mau minta si naga ini lagi serahin ke dia. Si Sen tuh bilang kayak gak mau, emang apa salahnya Haku? Si kakak Yubaba bilang, ternyata Haku tuh disuruh Yubaba untuk nyuri stempel yang penting. Sen yang tahu ya tetap gak mau nyerahin Haku gitu aja. Si kakak Yubaba nih tahu kalau misalnya naga itu baik tapi bodoh. Dia anggap bodoh karena mau ngelakuin keinginan serakahnya Yubaba. Makanya daripada Yubaba makin-makin pengen dimusnahin aja tuh Haku, biar si Yubaba tuh udah gak bisa serakah lagi lah maunya. Sen yang dengerin tuh gak mau nyerahin dong Haku ke dia. Terus pas lagi ada keributan, tikus sama burung ini naik ke bahunya si Sen. Tiba-tiba Haku sadar. Dengan sekuat tenaga dia tuh mau nolongin Sen juga kan yang lagi dalam bahaya. Ekornya bergerak untuk ngerobek kertas itu biar sihirnya hilang. Dan mereka semua jadi jatuh ke bawah. Sen juga manggil-manggil Haku biar sadar. Terus dia tiba-tiba keinget kalau dia tuh pernah jatuh dalam sungai. Setelahnya untung Haku sadar dan mereka langsung lari dari tempat itu. Haku masih kesakitan banget. Kamaji yang lihat ini bilang kalau ini mantranya kuat dan mereka nggak bisa ngelakuin apa-apa. Sen kan ingat kalau dia punya hadiah dari dewa sungai juga. Karena dia tahu itu obat herbal, jadi dia ngasih deh ke Haku. Dia berusaha susah payah biar Haku mau nelen obat itu. Nolak, Sen tetap meluk Haku biar mau nelen. Sampai Haku batuk dan ngeluarin racunnya. Terus juga stempelnya keluar nih dari tubuhnya Haku. Dan dia juga injek si racunnya. Haku di sini udah berubah jadi manusia lagi. Tapi dia masih belum sadar dan masih banyak luka di tubuh dia. Si Sen bilang, kayaknya dia mau balikin stempel ini ke kakak Yubaba deh, biar Haku bisa selamat. Dia mau balikin stempelnya dan minta maaf atas perbuatannya Haku. Kakek Kamaji sebenarnya nggak mau ngasih tahu Sen gimana caranya ke tempat Yubaba karena bahaya. Tapi karena si Sennya kekeh, kakek Kamaji ngasih tahu juga deh caranya. Dia ngasih sebuah tiket kereta dan beritahu gimana caranya menuju ke tempat Yubaba itu. Udah diperingatin juga sama kakek Kamaji kalau ini hanya tiket pergi dan nggak ada tiket pulang. Tapi Sen tetap aja bertekad untuk ke sana.
Nah, di sisi lainnya, roh ini yang dulu tuh kayak tertarik sama Sen, ternyata roh tanpa muka. Dimana dia bisa makan roh-roh yang ada di sini. Ketika dia semakin banyak makan roh, dia semakin serakah juga dan badannya makin membesar. Kalau kalian inget kan, Sen itu yang bikin roh ini masuk. Sekarang dia harus nyelesain masalah ini dulu biar dia bisa keluar dari tempat ini dan bantu temannya dia. Chiro atau Sen ngeliat si roh ini tanpa berkata-kata. Roh ini tuh kayak udah nawarin makanan, emas, tapi Sen kayak diem gitu aja. Sen bilang, sebaiknya kamu tuh kembali pulang karena kamu nggak bisa dapetin apa yang kamu mau di sini. Terus dia juga nanya kan, kamu nggak punya rumah ya? Roh ini tambah marah dan ngasih banyak emas lah ke si Sen. Sen tetap nggak mau. Terus Sen kan masih punya obat herbal nih, yang setengahnya udah dikasih Haku, dia masih punya setengahnya lagi. Setengahnya lagi dia kasih ke roh ini. Roh ini muntah lah dan mau nyerang Sen. Sen lari. Roh ini sambil ngejar Sen sambil muntah-muntah juga dan ngeluarin roh-roh yang udah dia makan semua. Roh ini tetap lari ngejar Sen. Sen juga yang tadinya larinya kenceng kayak sengaja dipelan-pelanin biar narik si roh itu karena dia kan harus ngeluarin roh ini dari pemandian. Terus Sen ketemu atasannya yang udah ada di perahu. Si Sen kan harus pergi ke satu tempat, yaitu tempat kakaknya Yubaba. Dia mau balikin stempel yang udah dicuri sama Haku. Di jalan, Sen tetap aja manggil roh itu buat cepet ngejar dia. Lin bingung, kok manggil roh itu nanti kamu kenapa-napa loh. Terus ternyata Sen mau tanggung jawab, karena dia yang udah masukin ke tempat pemandian, dia juga gak bisa roh itu di tempat pemandian itu terus. Makanya diajaklah dia. Roh itu juga udah muntahin semua makanannya. Sekarang dia jadi rangsing lagi deh, dan udah gak rakus lah. Akhirnya Sen nyampe di rel kereta. Di sini Lin langsung pergi lagi dan bilang kalau misalnya nanti ada kereta ya. Kereta pun datang. Terus ada penjaganya kan. Ternyata nggak cuma Sen doang. Ada Sen, ada tikus, ada si burung. Bahkan Noves juga mau ikut. Untung tiketnya cukup. Ada 4. Mereka pun masuk dan kereta pun jalan. Di sini sumpah indah banget pemandangannya. Walaupun dalam kacamata Sen itu serem sih, agak menakutkan. Mereka tuh berhenti di pemberhentian terakhir. Sampai kereta itu yang tadinya lumayan penuh, cuman tinggal mereka berempat lah. Di sisi lain, Haku udah mulai sadar nih. Dia bingung kan apa yang terjadi. Dia cuman iket sekilas-kilas doang lah. Kakek Kamaji jelasin lah apa yang terjadi dan bilang juga kalau Chiro sekarang lagi pergi balikin stempelnya ke kakak Yubaba. Tuh Haku langsung kaget. Dia sendirian ke sana. Haku langsung pergi ke tempat Yubaba dulu kan. Dia bilang, kamu nggak ngeh apa yang udah ketuker? Dia juga bingung kan. Ternyata Yubaba baru ngeh kalau anaknya tuh ketuker. Yubaba shock dan ngancam Haku. Di mana sekarang anak dia gitu? Aku pinter. Dia bakal balikin anaknya, tapi dengan satu syarat. Kalau dia berhasil balikin anaknya, Sen harus balik juga pulang. Akhirnya si Yubaba setuju lah dengan syarat anaknya nggak boleh kenapa-napa. Di sisi lain, Chiro sama teman-temannya itu nyampe di stasiun terakhir. Mereka akhirnya turun deh. Mereka berjalan menelusuri jalanan itu. Kan udah gelap nih, untung ketemu lampu ini yang nuntun mereka. Mereka sampai di rumah tua dan mereka pun mulai masuk. Akhirnya ketemu juga sama kakaknya Yubaba kan. Chiro langsung bilang ingin balikin stempelnya dan minta maaf di situ. Terus ternyata kakaknya Yubaba nih baik, nggak kayak Yubaba. Dia disuruh duduk dan minum gitu kan. Mereka pun ngobrol di sana. Ternyata racun yang keluar dari tubuhnya si Haku itu bukan racun dari kakaknya Yubaba ini. Itu kutukan yang dibuat sama Yubaba malah. Biar bisa ngendalain Haku. Parah banget Yubaba ya ternyata. Terus nenek ini juga bilang, aku mau bantuin kamu, tapi karena ada aturan di dunia ini, jadi kamu harus nyelesain masalah kamu sendiri. Hanya kamu yang bisa nyelamatin orang tua kamu dan balik ke dunia nyata. Yubaba ngasih sih petunjuk, tapi tetap aja ngebingungin tuh petunjuk artinya apa. Terus si kakak Yubaba ini malah ngasih ikat rambut ke Sen. Ternyata itu pelindung gitu. Nggak lama ada yang ngetok-ketok dan ternyata itu Haku. Aku kesana karena khawatir kan ada Sen di sana sendirian. Tapi ternyata untungnya mereka ya baik-baik aja. Chiro juga seneng Hakunya udah balik sehat lagi. Dan kakaknya Yubaba juga udah maafin Haku lah yang udah nyuri stempelnya. Mereka disuruh pulang kecuali si Noves. Noves tuh disuruh di sini aja gitu ngebantuin dia. Jadi seakan-akan sekarang Noves yang dulu nggak punya rumah udah punya rumah deh sama si kakak Yubaba. Sen juga sebelum pulang meluk kakak Yubaba bilang makasih atas semua ini.
Dan mereka pun pulang deh bersama Haku. Di perjalanan pulang, Chiro bilang, ketika mereka jatuh, Chiro tuh ingat satu hal, kalau misalnya dia pernah jatuh di sungai. Sungai yang dulu dia ada di desa, sekarang udah jadi perumahan lah, udah gak jadi sungai lagi. Dan sungai itu namanya Kohaku. Dan di akhir kalimat dia bilang, nama kamu tuh Kohaku. Tiba-tiba bulu yang ada di Kohaku semuanya tuh kayak pecah. Dan dia berubah jadi manusia. Haku juga langsung ingat kalau nama dia adalah Nigi Hayami Kohaku. Mereka pun nangis terharu. Akhirnya mereka bisa bebas dari Yubaba gitu loh. Kohaku bilang makasih banget sama Chiro yang udah nyelamatin dia. Akhirnya dia bisa ingat kembali kan sama nama dia. Soalnya di sini kalau mereka nggak inget sama nama dia, mereka bakal lupa sama jati diri mereka dan dikendalin sama Yubaba terus. Setelahnya mereka pun balik ke kastil dan di sana tuh udah banyak orang dan ada si Yubaba juga gitu. Yubaba akhirnya bisa seneng kan ketemu anaknya. Akhirnya si Haku juga bilang, mana janji kamu? Kamu kan janji kalau aku bawa anak kamu, Sen sama orang tuanya boleh balik. Yubaba nggak mau gitu aja dong. Terus si anaknya marah dan ngancem malah ibunya. Jadi si anaknya ini udah kayak temenan bestie banget sama si Chiro. Akhirnya nenek ini ngalah. Terus bilang, ya udah kalau misalnya Chiro tahu yang mana ayah ibunya, dia bakal boleh pulang. Semuanya kayak takut gitu Chiro salah jawab. Soalnya kayak babinya semua mirip kan. Gimana caranya Chiro tahu kalau itu ayah ibunya? Tapi Chiro dengan tegasnya bilang kalau ayah ibunya nggak ada di kandang itu. Tiba-tiba kontraknya tuh kayak langsung musnah sendiri. Dan semua orang tuh bersorak bahagia karena Chiro dan Kohaku pun bisa lari pulang. Tapi sayangnya Kohaku cuma bisa sampai di sini doang. Chiro disuruh pergi sendiri dan nggak boleh nengok ke belakang lagi. Kohaku yang sekarang udah inget sama nama dia balik ke Yubaba lagi dan bilang dia mau berhenti jadi muridnya. Dan dia juga janji bakal nemuin Chiro lagi nanti di dunia nyata. Akhirnya Chiro pergi sendirilah, dia ngelewatin semua yang dia udah laluin lagi. Tiba-tiba orang tuanya udah ada di sana. Dia seneng banget bisa ketemu ayah ibunya lagi. Tapi anehnya ayah ibunya malah gak inget apa-apa. Sampai di ujung terowongan, akhirnya mereka balik ke dunia nyata. Orang tua itu kayak gak sadar kalau mereka tuh udah pergi lama banget. Lihat deh, mobilnya aja udah banyak ranting kan di sana, yang menandakan itu bukan mimpi. Terus Chiro juga cuma bisa nantap terowongan itu dan pergi dari sana. Kalau kalian tahu, ini tuh animasi yang memenangkan Oscar 2003. Dengan visualnya yang sekeren ini, arti maknanya yang luar biasa. Sayang banget kalau kalian gak nonton. Coba komen yang udah pernah nonton dan gimana pengalaman kalian.